Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Saudaraku, segenap keluarga besar Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung dan masyarakat kaum muslimin di mana saja kita berada, pemirsa Kurma Kultum Ramadan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah sangat menginginkan kita sebagai hambanya ini mudah di dalam melaksanakan segala ibadah. Allah tidak menghendaki kita ini sulit di dalam melakukan perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam potongan ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah ini menginginkan kalian itu mudah di dalam menjalankan ibadah. Utamanya dalam ayat ini adalah berpuasa. Wa la yuridu bikumul usr, dan Allah tidak menginginkan kita ini sulit. Artinya pahala yang Rasulullah SAW sampaikan bahwa tingkatan pahala seseorang dalam ibadah itu sesuai dengan kadar bagaimana ibadah itu berat, bukan pada berat sulit melaksanakan ibadah, akan tetapi pada tingkat kecapeannya. Sedangkan kemudahan yang dimaksud di sini adalah bahwa semua ibadah yang Allah perintahkan semuanya mudah. Haji pun mudah, hanya kecapeannya. Zakat pun mudah, hanya kadarnya. Ya, jadi kadarnya, tapi mudah. Nah, berpuasa pun demikian. Ketika seseorang sakit, kan sudah ada firman Allah, tidak wajib untuk berpuasa. Ketika safar, tidak wajib berpuasa. Ya, bagaimana seseorang ketika terjadi kesulitan-kesulitan, mungkin tidak hanya puasa saja, dalam masalah sholat, tidak bisa sholat dengan berdiri, maka dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, maka dengan berbaring. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat ini sangat mudah sekali untuk hambanya, tidak untuk mempersulit ya kepada hamba-hambanya. Nah, di dalam satu perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan wa min qawaidis syariati taysir fi kulli amrin nabahu ta'sir. Di antara kaidah syariat Islam adalah memberikan kemudahan. Jadi kemudahan itu satu ciri khas syariat. Kalau ada kesulitan, kalau ada yang mempersulit, jangan-jangan nilai syariatnya kurang. Karena syariat itu mempunyai ciri khas, salah satu ciri syariat itu adalah kemudahan. Fi kulli amrin, dalam setiap urusan, ya, nabahu ta'sir, yaitu kemudahan ketika datang kesulitan. Artinya, ketika seseorang itu menghadapi kesulitan, berarti kaidah syariah kemudahan itu pasti ada. Sehingga apa? Seorang hamba tidak akan tertekan, seorang hamba tidak akan terpaksa di dalam menjalankan segala ibadah. Belum lagi kaidah-kaidah ayat yang lain, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan, bukan sesudah ya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Diulangi lagi oleh Allah, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah sekali lagi tidak menginginkan siapapun hamba di dalam beribadah ini kesulitan. Nah, akhlak yang sangat luar biasa. Barang siapa yang mempermudah saudaranya, Allah akan mempermudah urusan di dunia dan di akhirat. Kalau Allah saja mempermudah hambanya, maka kita sebagai manusia pun juga mempermudah saudara-saudara kita. Ya, baik mereka yang bertanya tentang hal agama, baik mereka yang meminta solusi, berikan kemudahan-kemudahan itu. Karena Allah sendiri memudahkan hambanya. Kita pun ketika menjabat sebagai apapun di bagian kita, mudahkan, jangan pernah persulit. Selagi masih mudah, selagi tidak melanggar SOP, selagi tidak melanggar tata cara yang sudah disepakati dan itu mudah, berikanlah kemudahan itu.
Semoga itu menjadi jalan kemudahan kita di saat nanti kita melewati sirat, ya, al-mustaqim di akhirat. Yassiru wa la tu'assiru. Sabda Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah, jangan dipersulit. Sesungguhnya kemudahan-kemudahan itu kita sendiri yang nanti memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya apa? Agar supaya di dalam menjalankan ibadah ini penuh dengan kenyamanan, penuh dengan ketenangan, gitu. Saudaraku pemirsa kurma yang dirahmati Allah, fa innama bu'ithum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Kalian diutus untuk mempermudah dan kalian tidaklah diutus untuk mempersulit. Jadi kita semuanya di sini mendapatkan sebuah perintah, ya, akhlak syariah. Tidaklah kita mempermudah di dalam menjalankan agama ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya. Kalau ada yang mudah, kenapa kita harus mencari yang sulit? Baik dalam perkara ibadah, baik dalam perkara dunia, terlebih perkara urusan akhirat, ya ibadah itu, ya tentu pasti ada solusi-solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semuanya yang mengetahui siapa? Mereka yang mau berilmu, mereka yang mau mencari ilmu. Insya Allah dengan ilmu itu akan mempermudah. Bukan gampang ya, ini beda sekali. Bukan gampang ya, tapi betul-betul dimudahkan. Karena apa? Karena ilmu itu sendiri. Pemirsa kurma, Kultum Ramadan, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung yang dirahmati Allah, semoga dengan yang sedikit ini membawa kemanfaatan bagi diri saya pribadi dan kita semuanya. Jangan pernah mempersulit diri di dalam menjalankan syariat Allah, di dalam ibadah kepada Allah, karena semuanya mudah dan Allah sendiri telah berjanji. Allah menginginkan kita mudah dan tidak menginginkan kita sulit. Sebelum saya tutup, kita doa puasa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabat dhama'u wabtalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Doa ini nanti dibaca setelah menegukkan air, kemudian dibaca. Setelah dibaca, sempatkanlah untuk berdoa, karena salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita berbuka puasa. Jangan hilangkan kesempatan itu. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf, kurang dan salahnya mohon maaf. Bila hidayah wa taufiq. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabat dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan. Semoga pahala telah ditetapkan oleh Allah insyaallah.